Kembali di materi kuliah berikutnya adalah lembaga keuangan internasional. Jadi untuk kedepannya lembaga keuangan internasional itu kita masukkan ke dalam manajemen bisnis ya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan beberapa kebijakan dari lembaga-lembaga keuangan internasional ini terhadap dampak eh, atau mengakibatkan terjadinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan itu berkaitan dengan bisnis. Nah, kali ini adalah World Bank ya, World Bank atau Bank Dunia. Nah, Bank Dunia atau dahulu disingkat dengan IBRD ya, International Bank for Reconstruction and Development. Nah, itu kita mulai dari sejarahnya dulu ya, sedikit kita perkenalkan. Beroperasi tahun 1946 tanggal 25 Juni dengan anggota awalnya 44 negara. Nah, World Bank ini didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Jadi kebanyakan World Bank ini untuk proyek rekonstruksi ya, termasuk juga menjamin kredit. Nah, dana rekonstruksinya itu berasal dari modal Bank Dunia itu sendiri yang terdiri dari masing-masing kontribusi patungan pemerintah negara anggota dan ada juga mobilisasi modal swasta lainnya ya. Nah, modal saham Bank Dunia ini disusun sehingga tiap resiko kegiatannya itu nanti dibebankannya itu merata kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Jadi tentu ada resiko tidak terbayar ya, resiko macet kreditnya yang diberikan. Nah, itu nanti dibebankan merata kepada negara-negara anggota sesuai kekuatan ekonominya masing-masing. Nah, sifatnya Bank Dunia ini adalah intergovernmental, yaitu berdasarkan pada pasar modal di dunia sebagai sumber keuangannya ya. Peran utama pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi untuk pemulihan sehabis Perang Dunia Kedua itu yang dilakukan oleh Bank Dunia merekonstruksi kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan saat itu ya. Nah, kita masuk kepada fungsi utamanya. Jadi tugas utamanya itu sebetulnya ngasih pinjaman ya. Ngasih pinjaman untuk proyek-proyek produktif. Nah, proyeknya produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Nah, proyek produktifnya itu berupa apa? Bisa dibangunkan untuk industri pembangkit tenaga listrik misalnya. Kemudian infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Jadi sifatnya untuk proyek-proyek yang produktif. Nah, keanggotaannya berarti ada dua macam. Yang pertama itu IFC dan IDA ya. IFC itu International Finance Corporation, fokusnya ke negara berkembang. Nah, IDA International Development Association yaitu fokusnya ke negara miskin. Kenapa? Untuk membangkitkan ekonominya. Kalau negara berkembang itu lebih kepada masalah memperbaiki struktur keuangannya ya. Nah, seluruh kekuasaan World Bank ini ada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisaris, kemudian diadakan pertemuannya sekali setahun, dan operasional World Bank ini ditunjuk Dewan Direksi yang bermarkas di Washington DC ya, Amerika Serikat. Nah, kegiatan Bank Dunia sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan sebelum penanaman modal yang dilaksanakan oleh UNDP. Nah, kemudian beberapa organisasi di bawah PBB seperti UNESCO, FAO, WHO, dan
ILO itu bekerja sama dengan World Bank secara ekstensif dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek di bidang yang relevan tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau suatu negara melakukan peminjaman dana ke Bank Dunia? Nah, ada kriterianya ya. Jadi pinjaman itu untuk proyek khusus di negara anggota atau di wilayah yang diawasi negara anggota. Sudah itu layak untuk dibiayai secara teknis maupun non-teknis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi di negara tersebut. Sudah itu dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai. Dan Bank Dunia juga yakin bahwa negara peminjamnya adalah prospektif, ya, tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Ya. Jadi kalau dari sumber lain itu dianggap tidak bisa mendapatkan, nah Bank Dunia baru yakin dan maju untuk memberikan pinjaman. Ya. Kemudian khusus untuk proyek non pemerintah harus ada jaminan. Nah, otomatis kalau pihak swasta ini pebisnis itu harus ada jaminan dan dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Jadi jangan nanti kalau macet pihak swasta meminjam ke Bank Dunia untuk suatu proyek, kemudian macet akhirnya jadi beban pemerintah negara tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, pinjaman yang diberikan oleh World Bank ini umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan dari jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Dalam hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Nah, dan secara periodik World Bank ini akan mengirimkan misi ekonominya pada negara anggota untuk melihat kemajuan dan masalah pembangunan atau kebijakan perekonomiannya. Apa saja penilaiannya? Itu meliputi perpajakan, investasi, rencana pembangunan bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi sumber dana yang ada, serta program pengembangan lembaga. Nah, itu jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di suatu negara itu secara periodik dilihat ya oleh Bank Dunia. Kemudian memberikan konsultasi dan saran-saran mengenai perubahan kebijakan kepada pemerintah. Kenapa? Karena dari hasil konsultasi dan saran-saran tersebut akan ada kebijakan pemerintah yang dilakukan atau perlu direvisi supaya kemajuan pembangunan dan perekonomiannya menjadi baik ya, menjadi baik karena itu menjadi salah satu syarat oleh Bank Dunia memberikan pinjaman. Nah, jadi Bank Dunia ini rutin ya melakukan visit atau kunjungan. Nah, oke. Jadi seperti itu model lembaga keuangan internasional kita bahas kali ini adalah World Bank ya. Ada hubungannya dengan bagaimana kebijakan pemerintah akan diambil dan itu berdampak kepada sektor bisnis. Terima kasih.